Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang solih dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ingrid dalam pembelajaran tema 2, subtema 4, pembelajaran kelima dan keenam. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Semoga dalam pembelajaran hari ini anak-anak dipermudah oleh Allah dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh Bu Ingrid. Sudah siap belajar hari ini ya? Baik, kita simak sama-sama. Baik, di pertemuan minggu lalu anak-anak sudah dijelaskan mengenai posisi duduk yang benar saat membaca. Dan perhatikan jarak mata dengan buku agar mata tidak mudah lelah. Kita baca sama-sama ya. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku Dayu. Membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Nah, diperhatikan ya, bagaimana cara membuka tiap halaman buku. Harus pelan-pelan, supaya bukunya tetap awet dan tidak rusak. Baik, kita baca sama-sama. Kata yang pertama adalah dibaca buku. Apa anak-anak? Buku. Kemudian judul, gambar, sampul. Setelah sampul ada kata lembar. Kemudian penulis. Yang terakhir halaman. Baik. Anak, membaca itu sangat penting bagi kita. Membaca dapat menambah ilmu atau informasi yang dapat kita serap. Membaca buku adalah sumber ilmu. Buku itu adalah sumber ilmu. Dan rajinlah membaca buku agar ilmunya bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Itu yang harus selalu diingat. Semakin kita pandai membaca, kita dapat mengenal banyak sekali kata. Dan kata itu terdiri dari suku kata. Setiap kata itu terdiri dari suku kata. Kita hitung sama-sama berapa suku kata yang ada di bawah ini. Kita simak sama-sama ya. Yang pertama ada buku. Ada berapa suku kata? Ada bu dan ku. Ya, ada 2 suku kata. Kemudian babu. 2 suku kata juga. Sekolah. Berapa anak-anak? Ada 3. Pintar sekali anak-anak kelas 1 membaca buku cerita. Dan buku cerita Siti ini berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Kita simak dan baca sama-sama ya anak-anak. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain di hutan.
Suatu hari si putih itu tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, di sini siapa yang menjadi guru di hutan? Siapa tadi? Ya, benar, burung hantu. Kemudian, siapa yang tidak mau belajar membaca? Si putih kelinci kecil. Kemudian, mengapa si putih tersesat? Karena si putih tidak belajar membaca. Nah, kalian ingin pandai kan? Nah, jadi kalian harus pintar-pintar atau sesering mungkin membaca. Membaca membuat kita mengetahui banyak hal. Setelah kita belajar membaca, kita akan belajar mengenai pola bilangan yang sesuai dengan gambarnya. Baik, perhatikan gambar yang ada di samping ini. Di sini ada gambar buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Gambar di sebelah kanan itu adalah gambar pola yang benar, dan gambar yang sebelah kiri adalah pola yang masih acakan, dan anak-anak diminta untuk mencari gambar pola yang sesuai dengan yang di sebelah kanan. Yang pertama, gambar di sebelah kanan, di situ ada 2 buku tulis, 2 buku pelajaran, dan 1 buku cerita. Nah, kita cari pola yang benar sesuai dengan 2 buku tulis, 2 buku pelajaran, dan 1 buku cerita. Yang mana kira-kira? Ya, benar. Pada baris yang pertama. Gambar yang kedua. Di situ ada 1 buku pelajaran, 2 buku cerita, dan 2 buku tulis. Manakah pola yang benar? Pada baris berapa? Ya, baris ketiga. Pintar sekali anak-anak kelas 1. Nah, jika ada gambar seperti ini, kita juga bisa melingkari pola sesuai dengan contohnya. Contohnya ada sebelah kanan ya, di situ ada segitiga merah, lingkaran biru, segitiga kuning, lingkaran biru, dan segitiga merah. Manakah pola yang sesuai dengan contohnya? Yang mana? Ya, yang ketiga. Pintar. Soal yang kedua, ada segitiga merah, lingkaran biru, segitiga kuning, lingkaran biru, dan segitiga merah. Pola manakah yang benar? Ya, yang keempat. Baik, selanjutnya. Membaca dilakukan setiap hari. Penny dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Di situ ada gambar bola, kemudian tabung yang berwarna, kemudian ada buku dan pensil. Nah, yang dilingkari itu pada bola, itu merupakan pola yang benar, yaitu ada bola kecil, sedang, dan yang paling besar. Jika disebutkan di situ ada 3 pola ya anak-anak, dari bola kecil, sedang, besar, kemudian kecil lagi, sedang, besar, dan selanjutnya. Baik, untuk yang tabung, di sini polanya yang membedakan adalah warnanya. Ada tabung biru, merah, kuning, kemudian biru lagi, merah, kuning, biru, merah, kuning. Diperhatikan warnanya. Dan yang terakhir ada buku dan pensil. Buku dan pensil itu juga merupakan pola. Di sini ada 2 pola saja. Buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Gitu ya. Dapatkah kalian membedakan polanya? Ada berapa banyak pola, dan pola juga dibedakan melalui ukuran, perbedaan warna, dan perbedaan jenis benda. Baik anak-anak, pembelajaran sudah sampai di sini. Setelah ini Bu Ingrid berikan penugasan untuk kalian belajar di rumah. Tugas yang pertama adalah di halaman 177 buku tema 2. Di sini ada beberapa gambar, ada 4 gambar. Nah, gambar tersebut berisi 1 cerita, dan kalian membantu Udin untuk mengurutkannya dari urutan 1, 2, 3, dan 4.
Kemudian tulislah cerita 1 kalimat saja. Misal gambar pertama, ceritanya 1 kalimat. Udin bertemu dengan temannya, misal seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian soal yang kedua atau tugas yang kedua pada halaman 184. Anak-anak bisa mengerjakannya di buku tulis dan ditulis pola yang hilang saja. Baik, sudah paham ya anak-anak? Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di lain waktu atau lain hari kita dapat bertemu kembali dan belajar bersama. Sekian dari Ibu Ingrid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.